Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Cindra Saputra, Sarjana Komputer Magister Sains, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya, Sari Azua, selaku moderator akan memandu kegiatan diskusi. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rizky Hibatullah, 2. Sari Azua, 3. Siti Halimah Tusadiyah, 4. Muhammad Milano Ariangga, 5. Michael. Latar belakang masalah. Dalam mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, mempelajari bagaimana memahami apa yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi menjadi sistem informasi melalui serangkaian aliran data, proses, dan penyimpanan. Perkembangan teknologi juga mendorong kebutuhan untuk analisis perancangan untuk menerapkan teknologi pada lingkungan bisnis. Begitu krisis dan pentingnya analisis dan perancangan dalam pembangunan suatu sistem informasi. Maka, pada suatu mata kuliah diberikan tugas untuk menganalisis sebuah sistem yang berada pada instruksi atau perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Di sini penulis akan mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada perusahaan CV Mekarjaya. Jadi rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu 1. Bagaimana cara menganalisis sistem pada suatu perusahaan. 2. Bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisis sistem pada suatu perusahaan. Ruang lingkupnya yaitu 1. Tugas ini memaparkan analisis sistem dari suatu sistem yang terdapat pada perusahaan CV Mekarjaya. Tujuan dari penganalisisan tugas ini yaitu untuk 1. Memahami tugas yang diberikan pada mata kuliah analisis perancangan pada sistem informasi. 2. Menganalisis sistem pada CV Mekarjaya. 3. Mengetahui sistem yang berjalan pada CV Mekarjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah Tusadiyah. NIM saya 8040200084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sari Azua mengenai bagian definisi analisis sistem dan seterusnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musibab, dan perkaranya, dan sebagainya. Contoh kasusnya yaitu seperti contoh 1, masalah biaya persediaan meningkat. Penyebabnya seperti overstock, pembelian barang tidak ekonomis. Contoh kedua, pelanggan mengeluh. Penyebabnya pelayanan yang kurang baik, barang yang dikirim sering tidak sesuai. Masalah ketiga, pengendalian manajemen. Penyebabnya tidak terjadinya laporan yang efektif dan berkualitas. Banyak piutang yang tidak tertagih. Penyebabnya penagihan piutang yang tidak efektif. Bagian dari kajian pustaka. Konsep dasar sistem. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalamnya. Suatu prosedura adalah urutan-urutan operasi clerical atau tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.
Definisi analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahapan analisis dilakukan setelah tahap perencanaan atau sistem planning dan sebelumnya tahap desain sistem atau disebut juga dengan sistem desain. Tahapan yang harus dilakukan oleh analisis sistem yaitu seperti infinity, yaitu mengidentifikasi masalah, understand, yaitu memahami kerja dari suatu sistem yang ada, analyze, yaitu menganalisis sistem, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Pembahasan sekilas tentang CV Mekarjaya. Dunia industri menghadapi era baru dalam persaingan global yang semakin ketat, yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi didorong oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi, politik, budaya, liberalisasi perdagangan, serta faktor-faktor lainnya. Salah satu perusahaan global yang cukup populer dan terkemuka adalah CV Mekarjaya yang berasal dari Jepang. KAO Company dimulai sebagai perusahaan manufaktur perlengkapan sabun mandi domestik pada tahun 1887 oleh Mr. Tomiro Nagase di Jepang. Analisis sistem. Yang pertama adalah CV Mekarjaya merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang didirikan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh Bapak Kevin Rinaldi yang sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, CV Mekarjaya merupakan perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan dagang. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, perusahaan ini bertujuan untuk mendistribusikan barang, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang pendistribusian barang atau produk. Yang ketiga, CV Mekarjaya bergerak di bidang usaha barang-barang konsumsi, consumer goods yang secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama adalah perawatan kulit yang meliputi sabun perawatan wajah dan sabun mandi yang sering dikenal dengan nama Biore. Yang kedua adalah perawatan kesehatan berupa pembalut wanita atau Laurier. Yang ketiga perawatan bayi berupa popok bayi Meris. Yang terakhir adalah produk kebutuhan rumah tangga berupa sabun cuci pakaian atau Attack. CV Mekarjaya didefinisikan sebagai cara di mana merencanakan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Dengan pernyataan ini sebagai referensi, CV Mekarjaya selalu proaktif berusaha memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan serta meningkatkan sumbangsi bagi masyarakat yang berkelanjutan. CV Mekarjaya terus bekerja keras mempromosikan produk-produknya untuk menciptakan awareness, menarik konsumen melakukan pembelian, menjaga kualitas produk, memberikan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan loyalitas dan profitabilitas. Keterangan CII atau Corporate Image Index dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa image dari CV Mekarjaya sangat jauh dari pesaingnya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi CV Mekarjaya untuk membangun sebuah image yang positif. Image positif merupakan salah satu syarat bagi sebuah perusahaan yang ingin sukses, tumbuh dan berkembang. Image yang positif merupakan perangkat kuat bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Image perusahaan menggambarkan nilai, kepercayaan, dan produktivitas perusahaan, sehingga menghasilkan reputasi positif di mata publik. Salah satunya adalah produk kategori pembalut wanita Laurier yang masuk dalam peringkat pertama Indonesia Custom. CV Mekarjaya juga menunjukkan kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap produknya. Satisfaction, loyalitas pelanggan juga dipengaruhi oleh kesadaran konsumen atas merek produk yang dijual oleh perusahaan atau brand awareness. Semua produk-produk CV Mekarjaya sudah populer di masyarakat Indonesia
khususnya di konsumen pria dan wanita remaja yang mengkonsumsi produk kesehatan atau kecantikan. Saran dari analisis di atas bahwa saya menyarankan untuk melanjutkan tahap analisis di atas ke tahap pengembangan sistem baru dikarenakan sistem yang sedang berjalan sering mengalami masalah-masalah. Seperti yang kita tahu, tahap analisis merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Semakin sedikit kesalahan dari suatu sistem, maka akan mempermudah pengerjaan data barang dan keuntungan dari perusahaan CV Mekarjaya. Penutup. Kesimpulan. Berikut ini ialah kesimpulan hasil dari analisis permasalahan CV Mekarjaya. 1. Pencatatan data inventory sering terjadi ketidakcocokan antara stok barang yang dicatat dengan stok fisik barang yang ada. Yang menyebabkan masalah tersebut adalah data yang dicatat hilang atau rusak karena masih disimpan secara manual, tulisan atau jurnal, bukan digital. 2. Laporan inventory yang dihasilkan kurang berkualitas, sehingga titik pemesanan barang kembali sering tidak tepat. Barang yang diterima konsumen sering mendekati expired, karena barang yang pertama dikeluarkan bukan barang yang pertama masuk gudang. 3. Perhitungan harga pokok penjualan atau HPP masih menggunakan sistem periodik, sehingga HPP hanya bisa diketahui setiap akhir periodik.